kepada hamba-Nya. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan itu. Kami akan terus berjuang. Meskipun banyak masalah tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami tidak akan mundur sedetik pun. Karena kami percaya di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Dan Tuhan akan menolong kami, melepaskan kami daripada segala hal-hal yang dapat mencelakakan kami. Itulah janjimu yang ada tertulis dalam firman-Mu. Dan itu kami pegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sore yang penuh dengan keberkatan ini kami ada dalam rumah-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Karena satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan, kami dapat nikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu kepada jemaat-Mu GB Victory. Baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan live streaming baik dari YouTube maupun mungkin dari FB dan dimanapun mereka berada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih para pelayan yang luar biasa yang Tuhan sudah pakai hari ini. Biarlah Tuhan lebih lagi memakai mereka. Pengurapan Tuhan tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin saya mau katakan ini sesi kedua. Karena sesi pertama tadi Ibu Lucy sudah bawakan. Ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang menyentuh hati. Bahwa memberikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Ya. Melayani Tuhan tidak sia-sia. Dan melayani Tuhan itu bisa dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Bahkan tadi sudah dikatakan ada yang mau memberikan bukan karena kelebihannya, tapi dari kekurangannya dia berani memberi. Ya, itu juga ada dalam firman Tuhan ya, seorang janda yang saat dia beri persembahan, Tuhan Yesus melihat orang-orang Farisi, orang Saduki memberi persembahan. Ya,
dengan bangganya bisa memberi, mungkin kalau sekarang amplopnya tebal, ya. Tapi seorang janda dengan penuh, ya, hati yang berat sebetulnya. Karena dia hanya memiliki itu, tidak ada lain lagi. Ya, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata, justru persembahan dari janda inilah yang terbaik bagi dia. Dan hari ini kita punya tema, berikanlah yang terbaik. Amin. Ya. Kalau tema kita yang bulan ini adalah berakhir dari tema setahun ini yang tadi sudah diucapkan oleh hambanya, ya, bahwa kita ya bertumbuh di dalam Kristus. Dan tahun ini, tahun berikut saya belum tahu tema apa yang sudah dipikirkan atau didoakan. Saya percaya tema ini bukan sekedar untuk disampaikan. Seperti saya mengambil tema hari ini, begitu saya mendapatkan tugas, ya, begitu lihat jadwal yang dibagikan, saya langsung tentunya berdoa, Tuhan, tema apa yang saya ingin berikan. Sehingga saat ditanya minggu lalu, Pak, ya, sudah ada tema? Sudah, ya, langsung saya kasih. Walaupun memang ayat-ayatnya harus digumuli lagi, ditambah lagi dengan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nah, tema kita hari ini, saudara-saudara, berikanlah yang terbaik. Ya. Tidak cukup memberi yang baik, tapi harus berikan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang baik daripada yang baik. Ya. Kalau kita makan buah, contohnya duku, supaya jangan sampai belakangan itu kita dapat makan asem, ya, makannya taruh di dalam kantong supaya ambil makan. Jangan ditaruh di meja terbuka lalu saudara pilih-pilih, ya, makan. Nanti belakangannya dapat asem. Karena saudara sudah pilih duluan yang manis. Nah, kebiasaan orang kalau memberi sesuatu yang dia punya, yang banyak, dia cakar-cakar dulu, pilih-pilih. Yang dia senang, yang dia suka dipisahin. Baru yang dia tidak suka, baru dia kasih. Lu suka nggak? Nih, dikasih. Waktu saya sekolah Alkitab, ada teman saya yang suka jajan. Ya, padahal jajan itu dapat ayat, dapat hukuman kalau ketahuan. Tapi dia, ya mungkin karena banyak kiriman duit, selalu jajan. Nah, kalau dia beli kue, ya, dia bawa ke asrama, ya, kita lihat dia makan, nggak nawarin. Padahal dia beli banyak, saudara-saudara, tapi nggak mau nawarin. Wah, ini orang makan sendiri. Ya. Satu kali saya coba minta, ya, saya panggil lah, contohnya namanya Joni. John, minta dong. Ya, apalagi dia, kita datang sama-sama dari Manado itu, orang Kawanua. Lalu dia, sini katanya. Begitu dia ambil kuenya, dia pilih, dia kasih. Dia ambil lagi, dia kasih. Saya nggak mau terima. Kenapa? Lah, mau ngasih tapi dia pilih-pilih dulu, baru dia kasih. Nah, sekarang saya mau sebelum bawakan renungan firman Tuhan, saya mau sampaikan atau mau bawakan satu saya mau lakukan sesuatu hal. Ya, saya ada bawa tas. Ya, saya bukan mau basar di sini, mau menyaingi panitia di depan.
Karena ini bukan saya mau jual. Saya mau kasih. Ya. Sudah lihat apa isinya? Sudah tahu apa isinya? Hah? Ya, belum terlihat. Sekarang saya ambil. Saya perlihatkan. Apa ini? Ini dasi-dasi terbaik saya. Saya pilih yang paling saya suka, ini dia. Karena saya punya dasi di rumah, baru tadi saya ngitung. Yang sisa di rumah kira-kira ada 50-an, 60-an. Ya. Dasinya bukan saya beli semua, ada yang saya dikasih souvenir, termasuk Pak Kurnia pernah ngasih saya beberapa kali dari Australia. Saya dapat dasi dan itu masih saya simpan. Ada 3 yang saya suka Pak Kurnia kasih itu masih saya pakai. Saya nggak taruh bawa di sini karena ya sudah agak lama ya. Ya waktu ke Australia itu kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Tapi masih ada. Nah ini pemberian dari teman-teman kalau pergi ke ada yang ya ke Amerika, mungkin ada yang ke daerah Cina, mereka biasanya kasih souvenir. Ya, kalau laki kasih souvenirnya dasi, kalau perempuan dikasih pin. Saya ada banyak pin yang dikasih, termasuk kanguru. Sudah tahu dari mana itu? Ditaruh ke dasi ya, ada pin, taruh ke dasi. Nah, ini saya suka ini dasi-dasi ini. Dari sekian banyak, sekian puluh dasi saya, inilah yang saya suka pakai. Tapi habis itu saya rawat lagi kalau sudah kumel, dicuci, dibawa ke laundry, kemudian disetrika lagi jadi bagus. Ini bagus. Nah, saya mau minta Pak Russell. Pak Russell mungkin lebih banyak dari saya ya. Ya, dasi. Tapi minimal ada warna yang Pak Russell tidak punya. Betul? Udah kelihatan kan? Pak Russell suka dasi karena sering pakai dasi. Saya mau panggil Pak Russell, silakan pilih yang Bapak suka. Ambil. Mau 1, mau 2? Boleh. 1 cukup? Oh, warna biru katanya ya. Bapak Ibu, sebenarnya dasi ini masih ada yang baru, belum pernah saya pakai karena saking banyaknya dasi ditaruh di lemari. Jadi begitu pilih-pilih, biasanya kan pakai bedasi itu sesuai dengan warna kemeja atau apa. Waktu saya lihat, loh, ada yang masih ada label. Maksudnya ada harganya. Saya pikir ini baru saya ingat, oh ini pemberian dari si A. Nah, apakah dia sengaja enggak cabut harganya supaya saya tahu bahwa dasi itu berapa harganya? Karena dasi kan ada yang cepek 3. Saya lihat, wah lumayan, gopeceng. Ya, enggak tahu apa itu masih benar. Tapi ini labelnya belum dicabut. Ya, saya baru lihat tadi. Ada yang saya beli karena saya suka. Ada yang dikasih. Tapi saudara, saya belajar dari seorang hamba Tuhan. Karena dia juga ya sering memberi kepada saya sering memberi kepada dia. Tapi dalam hal memberi dasi, dia panggil saya ke kamarnya. Yos. Nah, dia cuma panggil saya Yos. Yos, sini. Ngana suka dasi? Suka. Ya, udah dia buka lemarinya, memang dasinya lebih banyak, jauh dari saya. 1 lemari itu dasi semua, khusus dasi. Wah, pilih Jo. Sudah tahu apa artinya? Pilih saja. Saya pilih. Wah, banyak yang saya suka. Ambil Jo, ambil saja katanya. Saya ambil. Ya,
Wah, kalau mau diikutin kemauan saya, lebih dari 10 bisa saya ambil. Tapi cukuplah, saya ambil 5. Ini cukup. Sudah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Dia bilang kalau memberi orang, jangan kamu punya banyak barang, kamu pilih menurut kamu bagus, kamu kasih. Belum tentu yang menurut kamu baik, menurut dia baik. Betul, Pak? Kalau kita lihat warna ini, wah bagus sekali. Lalu kita kasih kepada orang. Dia bilang, wah jelek banget. Ya, itu saudara-saudara selera berbeda. Pandangan berbeda. Kita kalau mau berikan yang baik atau yang terbaik, harus sesuai dengan si penerima, bukan kita yang si pemberi. Begitu juga di dalam kita melayani Tuhan atau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jangan kita pikir wah kita sudah berikan ini, berikan itu sudah baik kepada Tuhan. Belum tentu. Semua yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan sudah tulis di dalam firman-Nya dan kita harus ikuti. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka kita berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini renungan saya dengan judul berikanlah yang terbaik, ya. Terambil di dalam, kita buka sama-sama Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11, ya. Kita sama-sama baca kalau sudah ada di dalam di layar, sama-sama kita baca. Yohanes 12 ayat 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ya. Ya. Di situ Yesus dari antara di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam nas ini, pasti kita yang sudah beribadah, apalagi kalau yang sudah dari sekolah minggu, dari pemuda, kita menjadi orang Kristen dan ikut ibadah,
Cerita ini tidak asing, ya. Cerita ini sudah sering kita dengar, ya, bahwa ada seorang perempuan berdosa, ya. Dia datang kepada Yesus dan dikatakan dia tidak segan-segan memberikan kepada Yesus atau menumpahkan minyak yang mahal itu kepada Yesus. Ya. Saudara, tadi dijelaskan dalam pembacaan kita bahwa minyak itu mahal. Harganya 300 dinar. Ya. Upah daripada pekerja pada waktu itu 1 dinar. Ya. 300 dinar itu kira-kira dikumpulkan, didapatkan selama hampir setahun. Jadi harta yang dimiliki oleh si wanita ini yang dia kumpulkan selama kurang lebih setahun, dia berikan semuanya kepada Yesus. Nah, Yudas adalah seorang murid Yesus yang juga hadir dalam acara itu. Dia melihat, wah, kenapa minyak mahal itu ditumpahkan, ditaruh ke kaki Yesus dan diseka dengan dilap dengan rambut. Tidakkah lebih baik minyak semahal itu dijual kemudian diberikan kepada orang miskin? Tetapi dengan jelas Alkitab berkata, Yudas bukan sosialnya yang tinggi bahwa dia memperhatikan orang-orang miskin. Tetapi Yudas dikatakan dia adalah seorang pencuri. Dia mempunyai kebiasaan bahwa kalau ada dana yang masuk, wah, ini bagian saya harus ambil. Walaupun itu tanpa sepengetahuan yang lain. Ya, ini terjadi di mana-mana, ya. Bukan hanya dalam hal di dunia, tetapi di gereja pun sering ada seperti ini. Yudas-Yudas akhir zaman, ya. Yudas-Yudas yang masuk ke gereja. Saya pernah masuk ke satu gereja, diumumkan hati-hati tas. Wah, kenapa? Ada taruh pengumuman. Karena sudah berulang kali ternyata orang lagi berdoa, handphonenya hilang, ya. Masuk gereja, saudara. Jadi harus berhati-hati. Ini Yudas-Yudas akhir zaman, pencuri akhir zaman, ya, yang kelihatannya rohani, tapi itu cuma sebagai topeng. Ya, saya pakai baju ini kelihatan seperti pendeta, ya. Tapi di film-film banyak juga penjahat pakai baju seperti ini sebagai topeng. Jadi saudara, firman Allah berkata, kamu akan mengenal orang itu daripada buahnya, daripada perbuatannya. Maka pada hari ini, kalau Tuhan boleh kumpulkan kita di bulan Desember terakhir dari tahun ini, ya tinggal beberapa minggu lagi kita akan lewati tahun 2022. Kita sudah lewati tahun-tahun di mana begitu besar pergumulan, ya. Banyak gereja yang tutup dan sekarang sudah buka lagi. Tapi dalam survei setelah gereja habis pandemi, paling banyak jemaat yang balik atau beribadah kembali 50-60%. Ya, sebagian besar mereka ya mungkin sudah keenakan di rumah, ya, ya, mungkin atau malah sudah ke tempat lain. Saya pernah menelpon, ya, ada jemaat, ya, saya bilang kita sudah ibadah tatap muka. Berkali-kali ada acara, ada saya posting ke dia, saya kirim ke dia, nggak ada jawaban, tapi dia tetap ada. Akhirnya belakangan saya telepon, lalu dia bilang, begini Om, sebenarnya saya sudah setahun yang lalu sudah
bergereja di tempat teman yang ngajak. Karena mereka waktu itu nggak tutup gerejanya, ya. Mereka tidak online tapi onsite. Kami diajak, ya kami sudah jadi berjemaat. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu setia di situ, ya. Jangan ya cuma datang, ya kayak di restoran, nggak enak, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Jangan seperti itu. Biarlah kamu tertanam dan bertumbuh di situ, ya. Jangan sampai kamu terhilang, ya karena sekarang sudah akhir zaman. Nah, saya mau katakan bahwa hari ini kalau kita boleh kumpul kembali, beribadah kembali, ini bukan karena kuat dan gagah kita, ini karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Maka pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa untuk kita bisa memberikan yang terbaik menurut ukuran Tuhan, saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, saya mau katakan paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan melihat bahwa kita memberikan yang terbaik. Ya, seperti ini di depan ada persembahan. Di sana juga ada amplop, ya. Dan memberikan persembahan kepada Tuhan tentunya bukan hanya materi, persembahan uang. Tetapi hidup kita pun, firman Allah berkata dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Pertama kita harus memiliki motivasi yang murni. Katakan murni. Ya, banyak orang yang mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, mempunyai motivasi yang tidak murni. Ya. Tapi dalam pembacaan kita pada malam hari ini, seorang wanita berdosa yang datang kepada Yesus, dia datang dengan motivasi yang murni. Bukan supaya kalau saya datang membawa minyak yang mahal ini, saya akan dapat kembali minyak 2 kali lipat. Bukan seperti itu. Walaupun memang Tuhan berjanji kalau kita memberi, kita tidak akan rugi. Tuhan pasti akan membalas. Tapi jangan itu motivasi kita untuk datang kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Lalu kita sudah punya motivasi. Wah, si A melayani di situ. Wah, dia dapat motor, dia dapat mobil, dia dapat fasilitas. Kemudian, saya juga mau ikut deh melayani. Jangan seperti itu motivasi kita dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, dalam memberi kepada Tuhan. Harus mempunyai motivasi yang murni, menyerahkan hidup. Persembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, yang kudus, itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Bahkan ya, kalau kita baca di kitab Daniel, 3 tokoh yang menyerahkan hidupnya untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang mereka miliki. Mereka dihukum untuk masuk ke dapur api. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya bukan Sadrak ini ya. Ya mungkin orang tua Pak Sadrak juga membaca ini, mendengar ini ya. Sehingga wah ini salah satu tokoh yang sangat kekar imannya. Karena mereka mempunyai keyakinan Tuhan kami sembah, Tuhan yang kami ikuti, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melepaskan kami dari segala api yang dipanaskan 7 kali sekalipun, 7 kali lipat. Tapi mereka berkata, seandainya pun Tuhan tidak mau melepaskan kami, kami tidak bisa berubah untuk tidak taat kepada Tuhan kami itu. Ya, sekalipun, dengan kata lain, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seandainya juga Tuhan tidak berkati kita sesuai dengan janjinya bahwa orang yang melayani Tuhan, orang yang mengiring Tuhan pasti diberkati.
Tapi seandainya juga kita belum diberkati dan tidak diberkati, kita tetap percaya Tuhan itu yang memilih kita, tidak salah. Amin. Ya jangan, wah saya mau kasih persembahan di situ. Mana tahu besok ada yang ketok pintu. Kan sering ada hamba Tuhan berkata, bersaksi. Dia berikan persembahan, dia berikan tolong orang, tiba-tiba ada yang ketok pintu, tok 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 tok, kasih amplop, lebih daripada itu. Itu bisa aja terjadi. Tapi seandainya tidak seperti itu, ya jangan saudara kecewa dalam mengiring Tuhan. Amin. Jangan sampai, wah saya sudah setia bayar perpuluhan, saya sudah setia kasih persembahan, saya sudah setia kasih dana untuk penginjilan, kok saya begini? Nah itu motivasi yang tidak murni. Ya. Kata murni kalau saya baca dalam kamus adalah tidak bercampur apapun. Ya, tidak bercampur apapun. Masih suci, ya. Masih murni. Ya, tidak ada embel-embel. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, jangan ada embel-embel. Amin. Layani saja, iring saja. Karena kalau kita iring, kita layani Tuhan, pasti kita akan ditolong Tuhan dan kita akan sampai kepada tujuan kita. Menerima mahkota. Tadi pujian berkata, sampai ku dapatkan mahkota. Ya, itu saja. Saya mau melayani Tuhan, bukan saya harus ikut seperti yang lain. Wah, dia punya mobil banyak, dia punya rumah banyak, dia punya ini dan itu. Ya, seandainya pun saya tidak seperti itu, saya tetap mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupku. Ya. Karena saudara-saudara mengiring Tuhan, ada yang berkata, ya itu harus merupakan satu keputusan. Kita tahu lagu dengan kisah dari mengikut Yesus keputusanku. Sampai mati pun, sampai dia dianiaya, tetap satu keputusan, iring Yesus, tetap iring Yesus. Amin. Seminggu yang lalu saya dapat berkat dari teman yang pulang dari Israel, ya Pak Pendeta Willy Paat, ya teman kita sepengurusan dengan Pak Kurnia. Pak Kurnia adalah atasan kami, ya penasehat kami, ya kami pengurusnya. Pak Willy Paat namanya. Dia pulang dari Israel. Dari waktu dia berada di Bethlehem, dia nelpon saya, bro, mau minta apa? Mau oleh-oleh apa? Nah, karena dia pakai topi Israel, dulu saya punya waktu saya ke Israel juga saya punya, tapi karena sudah lama tahun 2002 ya saya pergi, sudah hilang, ya sudah melewati pindah-pindah rumah. Ada banjir, ya jadi banyak, ya bahkan kemarin saya ketemu lagi itu satu yang cabang 7 apa namanya, Kaki Dian, ya saya ketemu, ya ini saya dapatkan saat saya membantu Romo di Kana, tempat Yesus mengadakan perjamuan pertama di Kana. Nah waktu itu rombongan kami yang pergi ke Israel itu ada rombongan Katolik, tapi ada rombongan Protestan. Kalau Katolik Pak Gilbert yang pimpin, juga kami juga ikut pimpin sama Pak Richard Surinta. Tapi kalau Katolik punya acara, Romo yang pimpin. Romonya jadi teman saya karena saya pergi sendirian. Romo juga pergi sendirian karena tidak punya istri, sehingga tiap kita datang ke satu kota di hotel, saya satu kamar dengan Romo. Ya, jadi selama 17 hari berada di sana, baik di Israel, di Mesir, di Turki, ya saya terus tiap malam tidur dengan Romo. Ya, jadi kami berdua. Jadi kami sering diskusi. Romonya itu sekarang dia adalah imam di
Katedral Bogor. Ya. Dia berapa kali nelpon saya, Pak Yosua kok sampai sekarang nggak pernah kunjungi saya. Wah, Romo saya belum sempat ya. Ya, tapi kalau ke Bogor mampir ya cari saya di pastori di Katedral Bogor. Nah, kita udah akrab sampai kita sering bercanda-bercanda ya. Saya juga tanya kenapa Romo sampai tidak menikah. Ya, dia bilang wah saya memang tadinya ya begitulah ceritanya. Ada latar belakang sempat dia kecewa dan akhirnya dia ambil keputusan ya mendingan gak usah menikah, saya serahkan diri sepenuh aja kepada Tuhan melayani. Ya, itu yang dia ceritakan. Nah, Pak Weli datang dari Israel kemarin baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Dia nyampe dia bilang, "Bro, ini oleh-olehnya sudah ada." Saya bilang, wah dia tinggalnya di Kelapa Gading. Hari itu kita ada rencana ketemuan di Kalimalang. Saya udah WA dia. Kita ketemu di Kalimalang aja ya, di restoran Roa. Mana bawa Jo? Oh saya nggak pasti katanya. Waduh nggak pasti. Dan saya juga akhirnya juga berhalangan nggak datang. Ya udah idem-idemin itu makan ikan cakalang di sana ya. Nah, akhirnya dia bilang ya udah saya kirim melalui JNE. Kemarin. Lalu saya coba, saya pakai, saya potret. Saya potret pakai itu, saya posting di grup GBI. Tempat himpunnya pendeta-pendeta GBI. Lalu datang berita japri ke saya Pak Gilbert. Odo ngana so jadi Ustadz katanya, bertobatlah katanya. Karena dia lihat saya cuma pakai kopiah, tapi tidak terlihat di atas ada lambang Israel. Jadi kalau pakai itu sama dengan Ustadz. Sebetulnya di atasnya ada gambar bendera Israel. Itu dipakai oleh orang-orang Yahudi ya. Nah akhirnya saya posting lagi. Saya pakai bukan Ustadz punya, ini namanya dari Israel, saya tunjukin. Oh dia bilang, oh minta ampun katanya. Saya pikir kamu sudah jadi Ustadz, saya mau kamu katanya jadi ya bertobat. Padahal saudara-saudara ya saya melakukan itu bukan untuk tunjuk ya bahwa saya pernah dan bisa punya topi dari Israel, tapi ya sekedar saja. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, firman Allah berkata, berikanlah yang murni. Tadi saya diingatkan oleh Lucy, ini disiarkan di YouTube, harus jangan sampai sarah. Dan memang tidak boleh mimbar ini dipakai untuk menyampaikan hal yang sarah. Amin. Ya, kalau kita berdoa untuk saudara kita, boleh. Itu dalam doa, tapi kalau kita menyinggung, kita menuding, itu tidak boleh. Mimbar ini harus murni. Amin. Seperti yang kita baca hari ini. Orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan harus murni. Jangan sampai ada motivasi yang lain. Jangan sampai ada motivasi yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, selain kita memberikan yang terbaik, mempunyai motivasi yang murni, ya. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus ya tidak menghitung untung rugi. Pertama, harus mempunyai motivasi yang murni. Yang kedua, tidak menghitung untung rugi. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengiring Tuhan, kalau kita berkorban untuk Tuhan, jangan seperti tadi Ibu Lucy katakan, saya dapat apa dari Pak Kurnia? Saya dapat apa dari Ibu Yedi? Saya dapat apa dari Pak Sadrak atau hamba-hamba Tuhan yang melayani sini? Ya. Tapi mari kita berikan dulu yang terbaik.
Karena yang kita berikan bukan kepada manusia, tapi kita beri kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita berikan kepada Tuhan, yang akan membalas siapa? Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya kalau saya katakan tidak memiliki motivasi atau untung rugi, tetapi kita harus rela. Dan yang terakhir, kita harus melakukan dengan segenap hati. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Untuk diperdengarkan kepada kita. Oh, ada di layar. Kalau saya tidak melihat. Tolong dibaca. Silakan. Anggap aja ini PA sehingga saudara bisa membaca. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, lakukan dengan segenap hati. Jangan ya separuh hati, setengah-setengah. Ya. Hanya coba-coba mengiring Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mengiring Tuhan, sekali percaya tetap percaya. Tantangan boleh ada, godaan boleh ada, tawaran boleh ada. Tapi harus kita mempunyai prinsip. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ada lagu berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Jadi kehadiran kita, kedatangan kita dalam ibadah tidak mempunyai motivasi yang lain dan tidak juga punya keinginan atau hitung-hitungan, tetapi juga dengan melakukan dengan segenap hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, saya percaya setiap kita akan diberkati. Kalau kita datang setengah-setengah, ya seperti itu. Contohnya kalau kita bawa piring atau tampah untuk mengambil jatah makanan. Kalau kita bawa piring yang kecil, dapatnya sedikit. Kalau kita bawa piring yang besar, begitulah takaran yang kita dapatkan. Nah, begitu juga dalam mengiring Tuhan. Kalau kita buka hati setengah-setengah, ya, firman Allah berkata, aku di depan pintu mengetuk, siapa yang membuka, aku akan masuk dan duduk saya dengan dia, makan dengan dia. Itu kata firman Allah. Dan hari ini kita datang dengan penuh kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati hari ini. Lewat apa yang kita baca tadi. Maria memberikan minyak yang mahal. Ya, minyak yang mahal yang dipikirkan oleh Yudas bisa dijual. Tetapi sebenarnya Yudas punya motivasi dalam perkataannya kepada Yesus waktu itu. Puji bahwa dia kalau minyak itu disumbangkan, dijualkan, diuangkan, ya minimal mungkin dia bisa korupsi sebagian. Itu yang ada dalam pemikirannya. Tetapi Maria ini dia memberikan dengan senang hati tanpa menuntut balas. Jadi yang dilakukan oleh Maria adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Ya. Banyak orang melakukan sesuatu, mana tahu besok-besok saya susah, saya minta tolong sama dia. Itu bukan kasih agape. Ya. Kasih yang menuntut balas. Tapi kita datang kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan dengan kasih agape. Berikan semuanya untuk Tuhan. Dan kita pasti orang yang datang dan memberikan semuanya kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Ya, kita tidak akan kelaparan. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, ya, ada yang bertanya, kamu mau jadi hamba Tuhan, mau makan apa? Mau makan batu. Ya. Jadi hamba Tuhan mau makan batu. Kamu zaman sekarang sih pendeta udah ya tinggal bukan pilih makan apa, makan di mana ya.
Tapi zaman dulu kan, apalagi dari kampung, kalau udah bilang mau jadi pendeta, ya wah banyak pendeta yang susah dulu. Ya, kalau sekarang sih. Tapi saya dengan iman berkata, Tuhan pasti pelihara. Dan terbukti sampai hari ini saya tidak pernah makan batu. Amin. Karena saya tidak suka batu. Tapi saya suka nasi. Saya suka makanan-makanan yang enak. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya ikan teri juga itu enak. Ya, yang penting makan kenyang. Haleluya. Dan kita bisa nikmati berkat Tuhan. Ada ayat berkata, lebih indah ya makanan kering dengan hati yang senang, dengan hati yang lapang, daripada makanan ayapan raja tapi dengan hati yang susah. Ya, banyak pikiran, ya, sehingga kenapa nggak bisa makan, nggak bisa tidur? Kenapa? Banyak pikiran. Kalau kita anak Tuhan, hamba Tuhan, apa yang mau dipikir? Nggak ada. Pikirnya ikut Tuhan, iring Tuhan, menangkan jiwa. Kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan daripada Tuhan, dari apa yang kita perbuat. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada hambanya Pak Sadrak untuk meneruskan acara ini. Puji Tuhan. Kalau ada yang masih mau dasi, hubungi saya. Beri tepuk tangan untuk Pak Yosua. Haleluya. Silakan. Ini diambil Pak. Oke. Baik. Dasi tadi menjadi simbol hati Pak Yosua. Tapi dasi tadi juga bukan hanya simbol.